Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda. Kali ini di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadzah Asna Dorufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadzah? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Amel sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Dan semangat untuk di awal tahun ini ya, tahun baru, semangat baru, terus pasti ada harapan-harapan baru. Nah, terkait dengan bulan Muharram ini dan juga apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini, monggo Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja wa ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar setia Radio Pas FM yang sangat kami muliakan dan semoga selalu bahagia, beserta Mbak Amel juga semoga selalu bahagia. Amin. Mengawali bulan Muharram, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Betul ya Pak ya? Iya. Memang setiap memasuki tahun baru Islam, seperti yang Mbak Amel tadi katakan, kita mempunyai segudang harapan, segudang cita-cita dan apa saja yang hendak kita capai di bulan Muharram atau satu tahun ini. Iya. Ya. Apakah kita semakin baik atau semakin malas, itu tergantung dari pribadi diri kita sendiri-sendiri. Tetapi hendaknya ketika kita masuk di tahun baru Islam atau tahun baru ini, kita memiliki semangat baru untuk merancang apa saja hal-hal yang manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Karena ada suatu kaidah mengatakan idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'al amru dhaqa. Siapapun yang hidup di dunia ini sibuk dalam hal kebaikan, misalkan ada pengajian, ibu-ibu rawuh, kalau tidak ada uzur, tidak ada acara lain, atau kita memanfaatkan hari-hari kita dengan hal yang berguna, maka ittasa'a, Allah itu akan memberikan kelapangan hati kita, lapang pikiran kita, lapang rizki kita. Karena Mbak Amel, rizki itu tidak melulu tentang harta. Bahkan kita memiliki keluarga yang baik, itu juga bagian dari rizki. Anak-anak yang mudah untuk ditata, solih-solihah, itu juga rizki. Tetangga-tetangga kita yang baik, itu juga rizki. Tetapi kalau hidup di dunia ini kita sekedar untuk leha-leha atau gogak-gogok, kalau Mbak Amel paham gogak-gogok, tengak-tenguk, ndak mau beraktivitas yang bermanfaat, banyak untuk melakukan maksiat, maka doko, hati kita akan sempit, kita pikirannya juga akan sempit, dan kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali amalan-amalan yang ada di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah termasuk bulan yang dawuhnya Allah minha arba'atun hurum, 4 bulan yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Di antara 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau orang Jawa biasa menyebut besar, Muharram orang Jawa menyebut Suro, ya, dan Rajab.
Di antara bulan mulia itu adalah bulan Muharram. Dikatakan bulan Muharram itu berasal dari kata yakni haroma, yang artinya nyuwun sewu melarang untuk melakukan sesuatu. Jika di bulan Muharram ini kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah akan memberikan siksa yang berlipat. Sebaliknya, jika di bulan Muharram ini kita melakukan amal kebaikan, maka pahala-pahala yang berlipat ganda akan kita dapatkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin. Jadi Allah itu memiliki hari-hari sepanjang tahun. Ada hari-hari yang kita memiliki peluang untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ Allah memberikan tiupan rahmat. Siapa tahu di bulan ini, di tahun ini, apalagi di bulan Muharram, kita mendapatkan tiupan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal yang dilakukan di bulan Muharram, seperti kemarin kita puasa di awal tahun, karena afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Utama-utamanya puasa setelah Ramadan, yakni puasa di bulan Muharram. Gitu Mbak Amel. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya pembahasan kita di pagi hari ini. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 terkait dengan tema kita bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277999101, atau bisa telepon di 0295385877, atau juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, karena kita live di sana ya. Dan ini sudah ada yang bergabung. Ustazah, assalamualaikum. Dari Mbak Santi di Trangkil, mau tanya, setiap hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, umat Islam banyak melakukan tradisi Islam yang baik. Nah, apakah hal tersebut ada keterangannya di dalam kitab? Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab. Memang semua itu termaktub di dalam kitab, karena amalan 10 Muharram itu ada 12. Bismillah, saya akan sebutkan. Sum sholli sil zur'a liman ud waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq wa utasil wasi' 'alal 'ayal qallim dufra. Lanjut, wasuratul ikhlasi kul al-fatasil. Jadi amalan 10 Muharram itu diantaranya ada puasa sunnah. Bahkan Rasulullah SAW, Mbak Amel, ketika sedang berada di Madinah, beliau menyusuri itu di sepanjang jalan Madinah, orang-orang Yahudi itu puasa. Ditanya oleh Rasulullah, hari apa ini kok Anda puasa? Ini hari baik. Hari baik ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Oleh Rasulullah SAW, beliau dawuh bahwasanya saya lebih berhak kepada Nabi Musa. Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyamih. Jadi Nabi Muhammad, ayo kita puasa, mengajak kepada umatnya, ayo kita puasa, dan Nabi Muhammad berpuasa di 10 Muharram. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kita berpuasa di bulan Muharram di tanggal 9, 10 dan 11 agar tidak menyamai Yahudi.
Tetapi jika tidak mampu 9, 10, 11, bisa puasa 9, 10. Disebut puasa Tasu'a dan Asyura. Jika tidak bisa 9, 10, 10 atau 11 saja, monggo nggih saged. Kalau terpaksa memang harus 10 sarasan, nggih monggo wallahu alam, karena semua itu baik nggih, tergantung niatnya. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Yang ketiga sedekah. Karena di bulan Asyura ini kalau orang-orang Jawa biasa sedekahnya bubur suro. Mbak Amel ada di sini tradisi itu. Kalau di sini kok tidak menemukan itu, tapi kalau di Kendal masih ada. Masih ada ya, keliling ngasih ke tetangga-tetangga bubur suro itu. Bubur suro. Kalau di Kendal biasanya bubur itu isinya santan, tauge sama campur-campur, biasanya ada ada udangnya, gitu. Ada lauk-lauknya pokoknya. Ternyata itu ada sejarahnya, Mbak Amel. Saya akan menceritakan sejarah bubur suro yang ketika itu Nabi Nuh alaihissalam diberikan oleh Allah berupa nikmat pada kaumnya yang tidak beriman, diterjang banjir yang disebut dengan banjir taufan. Kalau di dalam kitab Barzanji itu disebut wasafi nulin lin najati idza khiftamin tufan. Itu banjir tufan yang melanda kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Nabi Nuh naik kapal beserta umat-umat yang beriman di bulan Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Selama 7 bulan itu Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di kapal, dan tepat di 10 Muharram Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Kebetulan ketika beliau itu beserta pengikutnya turun dari kapal dalam keadaan lapar. Oleh Nabi Nuh alaihissalam diminta pengikutnya, siapa yang mempunyai gandum, siapa yang mempunyai kacang adas, siapa yang mempunyai biji-bijian, dikumpulkan jadi satu. Oleh Nabi Nuh dimasak, jadilah bubur suro, atau dalam bahasa di Turki itu ada namanya asuro korbasi atau bubur suro. Memang ada itu, Mbak. Tapi kalau di sana itu buburnya bercampur dengan biji-bijian. Oleh orang Indonesia itu lidahnya tidak cocok, maka diganti oleh beras, dijadikan bubur, santan, dan juga tahu tempe biasanya. Dan itu dibagikan. Itu ada sejarahnya, wallahu a'lam. Oleh Nabi Muhammad SAW, amalannya berupa sodakoh, dan juga kita tahu wamsah ra'sal yatim. Biasanya di bulan Muharram itu banyak sekali santunan-santunan kepada anak yatim, para du'afa yang diberikan. Tepatnya di 10 suro. Yang keempat ada memberi nafkah untuk keluarga. Jadi mungkin dari ibu-ibu mangke, ayang beb, saya minta hadiah di 10 Muharram. Tapi bukan hadiah yang memberatkan suami ya, tentunya. Karena nyuwun sewu, kebahagiaan sejati itu, Mbak Amel, apabila kita mampu menerima takdir Allah. Kalau takdirnya suami kita diberikan pas-pasan, tidak mampu memberikan hadiah seperti yang lain di sosmed, ya ndak usah menuntut iri, ya ndak usah menuntut. Nanti takutnya hal-hal yang tidak baik menimpa suami kita. Yang keempat mandi, yang kelima mandi. Disunahkan untuk mandi. Yang keenam kita berziarah kepada para aulia, para orang-orang alim, para orang-orang sholih. Yang ketujuh mengunjungi orang-orang yang sakit. Jadi ketika ada tetangga kita yang sakit, 10 Muharram sunnahnya monggo. Tapi ya tidak menunggu harus 10 Muharram. Ini sunnah sunnahnya. Yang kedelapan adalah memakai celak. Sunnah untuk memakai celak. Jadi ibu-ibu mungkin mangke yang bade 10 Muharram persiapan yang belum pernah celahan. Dedek sunnah. Yang 10 memotong kuku. Dan yang 11 yakni membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Yang terakhir silaturahim, saling berkunjung, saling menyambung tali asih kepada yang lain. Kiranya nih Mbak Santi, amalan-amalan yang tadi saya sebutkan, sumsol lisil zur aliman waktahil dan sebagainya.
Oke, ini mungkin bisa diamalkan ya. Mumpung ini belum tanggal 10 ya. Iya, Masih tanggal berapa persiapan. ini ya? Rabu 3 ya, tanggal 3 ya. Tiga Tanggal 3 Muharram. Nah, ini masih banyak waktu, mungkin diperbanyak lagi untuk amalan-amalannya di bulan Suro atau bulan Muharram ini, Mbak Santi. Terima kasih Mbak Santi yang ada di Trangkil ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi nih Ustazah terkait dengan tema kita ini. Monggo. Baik. Di 10 Muharram juga terjadi banyak sekali peristiwa, Mbak Amel, ya. Di antaranya adalah diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam dan bersih dari segala kesalahan. Memang kita tahu dan Mbak Amel juga tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam pada saat itu tinggalnya di surga. Oleh Allah memang takdirnya harus seperti itu. Siti Hawa terbujuk oleh syaitan untuk memakan buah khuldi. Padahal sudah diingatkan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Tetapi karena semua takdir Allah, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan tujuan untuk menjadi khalifah fil ar. Pada saat Nabi Adam itu turun ke bumi, malaikat itu protes, "Ya Allah, bukankah nanti kalau manusia itu turun di bumi, apa tidak merusak alam dan menyebabkan pertumpahan darah?" Dawuh Allah di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa nanti malaikat Jibril yang akan mengajari Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, naiknya Nabi Idris alaihissalam ke makanan aliyan, ke tempat yang paling tinggi. Yang ketiga, peristiwa ketika Nabi Nuh alaihissalam tadi selamat dari banjir Taufan, yang anaknya itu tenggelam ketika banjir yang kita sebut dengan Kan'an. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak, "Ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Dijawab oleh anaknya itu, Mbak Amel, "Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Gak mau, Pak. Saya mau naik gunung yang tinggi. Terus setelah itu diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. 10 Muharram. Nabi Musa itu tinggal di istana Fir'aun. Dan setiap raja di Mesir, dalam kitab Al-Ibris itu yang saya baca, bahwasanya setiap raja di Mesir itu disebut dengan Fir'aun. Jadi ada Fir'aun awal, ada Fir'aun Sani. Dan yang menjadi mengejar Nabi Musa itu adalah Fir'aun Sani. Fir'aun yang kedua yang bernama Al-Walid bin Mus'ab. Selama menjadi raja, Fir'aun itu tidak pernah merasa sakit, Mbak Amel. Jadi nggak pernah mules, nggak pernah pusing, nggak pernah nyuwun sewu, nggak pernah merasakan demam, nggak pernah lapar. Andekan kok satu hari saja Fir'aun itu didamel perutnya sakit, mungkin dia tidak akan menjadi orang tersebut. Tapi semua sudah menjadi suratan takdir Allah, bahwa Fir'aun adalah sebagai pelajaran bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang tidak sombong dan semena-mena. Terus ada lagi, saya tadi belum selesai, Fir'aun itu mimpi sebelum mengadopsi Nabi Musa itu. Fir'aun itu mimpi bahwa mahkotanya itu diruntuhkan oleh anak laki-laki. Akhirnya si Fir'aun ini membuat peringatan, jika ada bayi yang lahir laki-laki maka dibunuh. Namun jika yang lahir itu adalah perempuan, dibiarkan hidup. Qadarullah, ibunda Nabi Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah, ilham oleh Allah untuk membuang bayinya. Ibunya Nabi Musa itu bernama Yohanis. Bisa tafaulan nggih? Derek untuk menjadi seperti ibunya Nabi Musa. Jangan kok sok pengen tren anaknya pengen Islami buka Quran tidak tahu artinya. Anaknya dinamakan Baqarah. Wah, itu masalah besar. Atau anaknya dinamakan Khinzirah. Akhirnya oleh Allah Nabi Musa itu diselamatkan di dalam peti temangsang. Temangsang itu apa nggih? Bahasanya Mbak Amel. Nyangkut. Di pelatarannya istana Raja Fir'aun akhirnya diambil selir oleh
selirnya itu dikatakan saya menemukan bayinya laki-laki oleh Raja Fir'aun, bunuhlah. Tapi karena sampingnya Raja Fir'aun itu ada wanita yang sholihah, mukminah, abidah, sayyidah Asiyah, maka urung niat untuk membunuhnya. Nah, sejarah mencatat sejak itu, Mbak, segalak-galaknya laki-laki kalau sama perempuan pasti kalah agak ya? takutnya. Masya Allah. Lalu diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Yang selanjutnya yakni diterimanya taubatnya Nabi Dawud alaihissalam, lalu diselamatkannya Nabi Yunus yang keluar dari mulut ikan nun, karena pada saat itu Nabi Yunus telah mengajak kaumnya untuk beriman, tapi kaumnya tidak mau mendengarkan. Akhirnya Nabi Yunus itu pergi dari desa tersebut, naik perahu, qadarullah perahunya macet. Akhirnya Nabi Yunus itu dirunding 3 kali, yang keluar namanya Nabi Yunus. Siapa yang keluar namanya akan saya buang di laut. Oleh Allah, Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun, tapi tidak dikunyah, Mbak Amel. Langsung glek gitu. Di situ Nabi Yunus telah mengalami 3 kegelapan seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Kiranya niku dulu ya. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini, dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M Jamiyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi bersama dengan narasumber Ustadzah Asnado Rufa. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Sudah ada yang gabung juga, ada Pak Thomas Suyikno. Kali ini terkait dengan bulan Muharram ini, Ustazah, sejak kapan bulan Suro atau Muharram ini di tahun Hijriah itu ada, dan kapan pertama kali bulan ini disebut? Apakah bulan ini sudah ada di negara-negara lain waktu itu selain di Arab? Dan kemudian apakah orang Yahudi juga memakai nama bulan Muharram waktu itu? Terima kasih. Oke, lumayan ya ini ya. Pengen taunya banyak ini Mas Suyikno, ini luar biasa sekali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Suyikno yang menurut saya luar biasa. Dan saya juga alhamdulillah diingatkan karena tadi sebenarnya mau untuk menjawab itu, untuk membahas itu, tapi ternyata lupa. Tahun Hijriyah mulai diberlakukan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Nabi Muhammad itu belum ada tahun Hijriyah, Muharram belum ada. Yang ada zaman dulu ketika Nabi lahir disebut dengan tahun gajah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu zaman dahulu. Ada juga ketika Rasulullah SAW ditilar wafat oleh Sayyidina Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dah mulai ada penyebutan Muharram itu ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kok Muharram atau Hijriyah? Kenapa bukan Hijrah? Itu kan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Oleh Sayyidina Umar, nama tahun Hijriyah merupakan kebijaksanaan oleh Khalifah Umar. Seandainya beliau itu berambisi untuk mengabadikan namanya, bisa saja. Akan tetapi beliau tidak berkenan untuk itu. Disebut dengan Muharram karena disepakati menjadi pembuka dari kalender Islam. Karena Muharram di tahun ke-14 kenabian itu, gangguan kafir Quraisy semakin menjadi-jadi.
sehingga muncullah niat yang kuat dan kesepakatan untuk melaksanakan hijrah yang diawali oleh beberapa sahabat Nabi. Jadi mencicil, Mbak. Ketika beliau hijrah niku mencicil mulai dari bulan Muharram. Oleh karena itu di bulan Muharram ditetapkan sebagai awal tahun. Jadi zaman dulu, zaman Yahudi nggih belum wonten nggih. Karena pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan Nabi sudah wafat. Ngoten. Ya itu untuk awal mulanya dari Umar bin Khattab ya. Dan kemudian tadi apakah bulan ini sudah ada di negara-negara lain waktu itu selain Arab? Ya kan setelah masa Khalifah Umar bin Khattab, saya yakin penyebaran Islam semakin banyak, Mbak Mel. Jadi ya sudah ada. Oke, itu dia tadi Mas Suyikno ya. Jadi sejak tahun itu memang sudah ada bulan atau tahun baru atau tahun Hijriyah seperti itu ya, bulan Syuro itu tadi. Oke, terima kasih Mas Suyikno yang sudah gabung. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi saja untuk di bulan Muharram ini. Monggo Ustazah. Ada kisah di hari Asyura dari Syekh Al-Yafi menceritakan di sebuah daerah bernama Roya yang terletak di kawasan Irak. Ada seorang qadhi itu penguasa yang kaya raya, Mbak Amel. Di suatu pagi yang cerah bertepatan di 10 Muharram, datang seorang laki-laki miskin dan menjadi tulang punggung dari keluarga banyak namun miskin. Beliau itu anaknya banyak, tapi diberikan takdir oleh Allah dalam keadaan gak punya. Kedatangannya bermaksud meminta sedekah beberapa potong roti, beberapa iris daging, dan beberapa keping dirham. Kemudian qadhi itu menyanggupi permintaannya saat waktu duhur, dan laki-laki itu pulang ke rumah dengan segenggam harapan untuk dapat makan di sore hari. Jadi mintanya pagi, nyuwun sewu, saat waktu duhur dijanjikan, kata nyuwun sewu. Saat sudah masuk waktu duhur, dia kembali menemui qadhi. Namun qadhi kembali menunda. Ditunda nanti setelah asar. Dan saat waktu asar sudah tiba, harapannya sirna lagi, tidak diberikan apa-apa. Hatinya hancur karena tidak mendapatkan sepotong roti, segenggam dirham, dan juga beberapa iris daging. Akhirnya di tengah perjalanan, si miskin itu bertemu dengan non-muslim yang sedang berada di depan pintu rumahnya. Wahai Tuan, dengan kemuliaan ini berilah saya sesuatu. Kemudian Nasrani itu berkata, ada kemuliaan apa hari ini? Laki-laki miskin itu menuturkan sebagian sifat dan keistimewaannya tentang hari Syuro. Saya bersumpah, demi kemuliaan hari ini, sebutkanlah apa yang Anda perlukan. Lalu laki-laki Nasrani itu mengeluarkan barang-barangnya untuk diberikan kepada si miskin tersebut. Ketika hari berganti malam, sang qadhi yang tadi menunda-nunda permintaan si miskin, sang qadhi bermimpi melihat istana yang sangat megah. Dalam mimpinya dia bertanya, untuk siapakah istana yang indah itu? Lalu ada suara yang menjawab, sesungguhnya istana itu untukmu wahai qadhi. Andaikan kamu mau mengabulkan permintaan orang miskin yang datang padamu di hari Asyura, akan tetapi karena kamu menolaknya, maka istana itu menjadi hak dari seorang Nasrani yang telah memberikan sedekah pada laki-laki miskin itu. Seketika itu sang qadhi terbangun dari mimpinya. Dia ketakutan dan menyesal. Di pagi buta dia segera menemui si Nasrani untuk menukar apa yang telah diberikan. Jadi apa yang telah diberikan ke Nasrani kepada si pemiskin oleh qadhi diganti semuanya. Namun mendengar cerita dari qadhi dalam mimpinya tentang balasan Allah kepada orang yang memberi, yang sedekah di hari Asyura, maka orang Nasrani itu menolak mentah-mentah. Bahkan orang Nasrani itu seketika Mbak Amel berucap ikrar untuk syahadat. Dan orang Nasrani itu masuk Islam.
karena mengetahui keutamaan di hari Asyura. Biasanya kalau orang Jawa jangan punya gawe di hari pantangannya banyak di bulan Suro ya. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Ngoten nggih, boten usah percatus ingkang mengarah kita kepada syirik. Iya. Karena nyuwun sewu apabila kita itu melakukan satu kebaikan Mbak Mel, maka itu akan berpengaruh di dalam diri kita. Yang pertama, riqatun fil qalbi. Hati kita semakin bersih. Wa nurun fil wajhi. Wajah kita akan semakin bercahaya meskipun hitam, tapi kalau sering sholat, sering wudhu, itu hitamnya ada glowingnya. Glowing karena wudhu ya. Betul sekali. Bahkan nyuwun sewu, orang itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah meskipun ilmunya sedikit apabila dia mampu untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama, sabar. Sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar tidak melakukan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi ini ada cerita mengenai sabarnya salah satu istri Nabi yang kita kenal dengan Siti Rahmah, itu memiliki nama asli Layya. Istri dari Nabi Ayyub alaihissalam itu memiliki nama asli Layya. Nah, jadi yang mungkin dari pendengar Pas FM yang istrinya sedang mengandung dan diberikan anak perempuan bisa tafaulan untuk memberikan nama Layya. Dia diberikan nama Rohimah atau Rahmah itu sebagai gelar karena beliau yang sangat-sangat sabar ketika Nabi Ayub ditimpa berbagai cobaan. Yang kedua adalah husnul khuluq, perbaiki akhlak. Maka mumpung ini momentum yang luar biasa di bulan Muharram di awal tahun, hendaknya menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri, khususnya saya pribadi, untuk semakin baik dan semakin baik. Nyuwun sewu, biasanya kalau ibu-ibu itu sedang ngumpul untuk nyuwun sewu untuk menjaga lisannya, niku atos-atos saestu. Yang ketiga nggih punika as-sakha, dermawan. Tidak ada ceritanya Mbak Mel orang yang ahli sodakoh jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Bahkan orang yang sodakoh, rajin sodakoh, dermawan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kekayaan yang tidak ada batasnya. Bahkan rizki itu datang tidak dinyana-nyana. Kaya itu berasal dari hati. Kalau hati kita itu sudah meyakini bahwa saya kaya, maka Allah akan memberikan rezeki itu. Tapi kalau hati kita tidak puas, merasa saya tidak mampu, maka Allah akan menyempitkan rezeki itu. Yang keempat adalah tawadhu, rendah hati, tidak berlaku sombong. Tidak harus bahwa pinter harus ku minter, tidak karena wajahnya ayu harus ku mayu, tidak karena dia nyuwun sewu kaya raya lalu berlagak sombong, tidak karena dia yang nyuwun sewu melarat, kalau bahasa orang Pati melarat terus dia tidak gan sholat. Itu juga termasuk bagian dari orang-orang yang tidak akan diberikan derajatnya, tidak akan ditinggikan oleh Allah. Gitu Mbak Amel. 4 hal ini memang sepertinya gampang untuk diucapkan, tetapi untuk prakteknya ini itu istiqomah. Betul sekali. Nah, Mitra Pas, kita jeda dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih ditunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau bisa komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di program Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai bulan Muharram dan peristiwa yang terjadi bersama dengan narasumber Ustadzah Asna Dhorufa. Dan karena kita sudah sampai di sesi yang terakhir, ini mungkin Ustadzah bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita. Monggo Ustadzah.
Kesimpulan pada tema kali ini bahwasannya di bulan Muharram adalah bulan-bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Dinukil dari kitab Kanzun Najah was Surur halaman 82 sampai 84, Imam Al-Ujhuri dalam Al-Jawahir berkata, hendaknya membaca kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Okay. Di hari Asyura. Siapa saja yang membacanya di hari Asyura, maka akan diberikan panjang umur dalam kebaikan. Dan amalan-amalan tadi yang telah saya sebutkan di beberapa pertanyaan yang dilontarkan, yakni puasa sunnah, silaturahim, terus apa tadi Mbak Amel, sedekah, mengusap anak yatim, santunan, memotong kuku, celak dan sebagainya, semoga dapat menjalani dengan baik dan diberikan kesehatan, sehingga kita semua dari kejadian-kejadian yang ada di bulan Muharram dapat mengambil ibrah atau perjalanan. Nabi saja diuji oleh Allah, apalagi kita yang hanya manusia biasa, berlumurkan dosa. Ujian itu pasti datang, kesempitan rezeki ujian, kesenangan juga ujian. Semoga kita semua di bulan Muharram ini, 1 tahun ini yang akan datang, diberikan kesehatan, dapat menjalankan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak introspeksi diri. Gitu, Mbak. Oke, demikian tadi Mitra Pas bahasan kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ustadzah untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.